Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Operasi Ketupat dalam rangka arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 berhasil terselenggara dengan peningkatan aspek keselamatan serta didukung oleh tingkat kepuasan pemudik yang tinggi. Faktor apa saja yang membuat Operasi Ketupat berjalan baik dan apa evaluasinya tahun ini? Di studio Orange Kompas TV sudah hadir Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan analis kebijakan transportasi Azaz Tigor Nainggolan. Selamat pagi Pak Kakor Lantas, selamat pagi Pak Tigor. Salam presisi, salam sehat Bapak-Bapak. Mungkin yang pertama saya ke Pak Kakor dulu. Pak Kakor, ini kan hasil survei menunjukkan bahwa 85% masyarakat puas terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini. Sejauh mana angka ini mencerminkan Operasi Ketupat 2026 ini bisa dikatakan berjalan optimal, Pak Kakor Lantas? Baik, tentunya kami menyampaikan terima kasih ya. Ini kolaborasi adalah kunci bagian daripada keberhasilan. Namun demikian di balik itu juga kami harus memastikan perjalanan jutaan orang itu harus selamat sampai tujuan. Karena Operasi Ketupat ini adalah operasi kemanusiaan, maka dari itu negara hadir untuk memastikan di samping mengatur arus lalu lintas, termasuk juga menjaga momentum sosial dan momentum spiritual. Harus aman, kaitannya dengan Idul Fitri, termasuk ada perayaan Nyepi, termasuk Hiruk Pikuknya. Ini harus aman dan sesuai dengan tagline Bapak Kapolri bahwa mudik aman, keluarga bahagia. Oke, artinya memang ada kolaborasi yang dilakukan supaya mudiknya tadi bisa berjalan lancar untuk masyarakat. Nah, dalam menilai keberhasilan Operasi Ketupat 2026 itu, Pak Kakor Lantas, indikator apa saja sih Pak yang jadi tolok ukur utama bagi Bapak? Ada beberapa dimensi ya. Yang pertama adalah kelancaran arus lalu lintas. Jadi bukan kecepatan tapi kelancaran. Karena bangkitan arus ketika arus mudik dan arus balik ini cukup luar biasa. Jadi proyeksi yang keluar dari Jakarta melalui tol itu adalah 3,5 juta orang. Maka dari itu ini harus dikelola dengan baik dengan pola predictive traffic policing. Jadi ada data driver atau traffic counting yang harus kita kelola betul, kapan kita akan melakukan eksekusi kontraflow, one way, termasuk juga one way nasional. Ini harus kolaborasi, kerja sama-sama, termasuk juga adaptive driver management. Jadi tidak hanya kita memutuskan sebuah manajemen, tetapi ada parameter-parameter yang harus kita lakukan, sehingga betul-betul bagaimana kita bisa memprioritaskan perjalanan itu pada saat arus mudik dan arus balik. Arus mudik tahun ini arus mudik yang tertinggi sepanjang sejarah. Jadi 270.000 orang, 512 ini tertinggi, jadi ada peningkatan 4,65%. Termasuk juga arus balik, ini arus balik tertinggi juga, hampir 14,65%. Dari 223.000 naik menjadi 256.000. Oleh sebab itu, Korlantas Polri dengan stakeholder harus hadir untuk mengelola arus, baik itu arus mudik dan arus balik. Oke, ada kenaikan 4,65%, ini menjadi mudik yang tertinggi angkanya, tapi dipastikan lancar tadi juga dengan pemanfaatan teknologi tentunya ya Pak ya. Oke, masih ke Pak Kakor Lantas, dari sisi implementasi di lapangan tentunya, apakah penerapan, kalau kemarin kita tahu nih Pak rekayasanya seperti one way, kontraflow, ini sudah mampu mengurangi kepadatan secara optimal atau sebetulnya masih ada evaluasi untuk di mudik tahun ini? Sebelum melakukan skenario cara bertindak, tentunya diawali dari evaluasi. Evaluasi tahun lalu dan kita terapkan tahun ini. Dari parameter ketika kita menghadapi arus mudik, ternyata parameter tahun lalu tidak mampu. Oleh sebab itu ada modifikasi daripada cara bertindak khususnya pada saat persiapan one way nasional. Jadi kami harus melakukan kontraflow. Kontraflow itu pun juga ada parameternya. Ketika 1 jam berturut-turut di radar itu jumlahnya 5.500, kita harus melakukan kontraflow lajur 1. Ini nggak cukup lagi, kita lakukan kontraflow lajur 2 menuju ke kilometer 70. Ternyata tahun ini ujung daripada kepadatan itu sampai kilometer 10. Sehingga kami terpaksa pada saat itu di lapangan kami tutup MBZ. Kita buat kontraflow dari kilometer 36 sampai ke 47, itu 1 lajur, 47 ke 48 itu 2 lajur, sampai ke 70 itu 3 lajur. Ini baru mampu. Dari 70 sampai 263 kami lakukan kontraflow one way nasional tahap 1 presisi. Sehingga kita lepas di ujung
kita prioritaskan pergerakan kendaraan itu menuju ke Transjawa. Sama sebaliknya pada saat arus balik juga demikian. Dari 1 hari sebelum puncak mudik itu kita sudah lakukan eksekusi kaitannya dengan traffic counting dan visi rasio bangkitan arus yang harus kita hitung sehingga kita melakukan eksekusi itu. Oke, itu tadi bagaimana akhirnya penerapan rekayasa seperti one way maupun juga kontraflow. Tapi Pak Agus, kalau misalnya dilihat kalau dari kemarin itu kan tadi hasil dari evaluasi yang tahun lalu. Kalau tahun ini yang paling menjadi tantangan selama mudik Lebaran 2026 apa sih Pak sebetulnya? Hampir semua harus kita kelola dengan baik. Ya. Oke. Yang jelas tahun ini cukup menggembirakan dari sisi kelancaran lalu lintas, dari sisi keamanan dan keselamatan. Ini penting. Karena operasi ketupat itu bukan hanya mengatur lalu lintas, tetapi kami memastikan bahwa rangkaian bulan suci Ramadan, rangkaian daripada Hari Raya Idul Fitri dan bahkan Hari Raya Nyepi ini harus aman. Aman dari sisi Harkam Tipmas, alhamdulillah tidak ada peristiwa yang menonjol, termasuk juga dari sisi Kamsel Tip Carantas. Jadi tahun ini alhamdulillah berkat partisipasi semuanya termasuk stakeholder, angka fatalitas korban meninggal turun 31%. Ini cukup luar biasa, termasuk juga peristiwanya juga turun 5,31%. Oke, itu lagi-lagi kalau kita bicara tadi keberhasilan, bicara juga bagaimana tadi kolaborasi yang dibangun untuk menghadapi mudik tahun ini. Sekarang saya ke Pak Tigor. Pak Tigor, kalau tadi melihat angka kepuasan publik cukup tinggi di atas 85% terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini, bagaimana Anda menilai? Tentunya secara objektif, kinerja di operasi ketupat 2026 baik dari sisi kebijakan yang diterapkan maupun diimplementasikan di lapangan, termasuk rekayasa lalin dalam menjamin tentunya kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan. Yang pertama menurut saya adalah kesiapan. Ya, kesiapan dalam rangka mengatur, memanage perjalanan arus mudik dan arus balik ini secara siap gitu ya sejak awal. Misalnya strateginya apa dan actionnya yang akan dilakukan tadi disampaikan oleh Pak Kakor kelihatan betul kesiapannya sejak awal. Ya, nah di samping itu yang saya lihat juga adalah kesiapan sudah ada tapi implementasinya sangat tergantung situasi atau konteks lapangan. Kalau Pak Kakor tadi istilahnya apa traffic counting ya. Yeah. Nah, jadi disesuaikan kebutuhannya. Jadi sudah siap nih langkah-langkahnya. Oke, kondisinya seperti ini akan lakukan ini. Itu yang saya lihat di lapangan. Yang kedua, selain memang juga disiapkan aksi-aksi manajemen lalu lintas ya, rekayasa lalu lintas tadi ada kontraflow, one way, terus buka tutup gitu ya. Nah, ada juga kebijakan-kebijakan yang sangat penting. Misalnya pengendalian yang menjadi sumber masalah biasanya. Nah, misalnya yang saya tertarik itu SKB Pak Kakor. Saya pikir terima kasih juga ya. Jadi kita dilatih melihat juga masyarakat itu bahwa diatur itu penting untuk keselamatan kan gitu. Ya SKB yang melarang truk besar, sumbu 3 itu. Karena kan memang angka kecelakaan itu pemicunya banyak karena truk-truk besar. Kalau kita hari-hari biasa dia juga sumber kemacetan juga di jalan tol. Nah itu dari tanggal 13 ya Pak Kakor ya, sampai tanggal 29 saya mendukung itu dan bisa juga menjadi uji coba nih untuk pengendalian ke depan ya supaya transportasi kita ini berkeselamatan. Itu sudah terbukti ketika di arus mudik arus balik ini ya cukup bisa menunjukkan bahwasanya ada manajemen lalu lintas yang disiapkan tapi juga ada kebijakan-kebijakan tadi SKB 3 Menteri lalu work from anywhere. Nah ini kan untuk memecah ya. Jadi harusnya memang disiapkan masuk sesuai dengan ruang untuk keluar. Tapi juga ada kesempatan dari hulu dipecah lewat kebijakan-kebijakan pendukung tadi. Saya pikir itu Mbak Okta. Oke, berarti memang ya tadi tidak hanya dari segi evaluasi terhadap bagaimana penyelenggaraan mudik tahun lalu, tapi juga bagaimana kesiapan untuk menghadapi mudik tahun ini. Pak Kakor Lantas dan juga Pak Tigor nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan analis kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan. Pak Kakor Lantas dan Pak Tigor kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Kakor Lantas terlebih dahulu. Pak, dari sisi koordinasi dan juga pemanfaatan teknologi tentunya pada mudik tahun ini, apakah pelaksanaan tahun ini cukup baik secara terintegrasi begitu atau masih ada kendala Pak? Memang kolaborasi dan koordinasi ini adalah kunci keberhasilan ya. Karena memang
operasi ketupat ini kan ada 5 klaster yang harus kita amankan. Yang pertama adalah jalan arteri, yang kedua jalan tol dengan dinamikanya, terus yang ketiga adalah tempat-tempat pelabuhan penyeberangan, Limano, Merak, Ketapang, termasuk juga Bako ini. Yang keempat adalah tempat-tempat ibadah, termasuk yang kelima adalah tempat-tempat wisata. Kolaborasi dan koordinasi dan teknologi ini adalah yang kita perlukan dalam rangka bagaimana kita merencanakan sebuah pengamanan. Jadi operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Dari Polri tidak harus hanya mengatur di bidang lalu lintas, tetapi memastikan perjalanan duta-duta pemudik itu selamat sampai tujuan. Jadi perjalanan yang bahagia, perjalanan yang rindu kampung halaman, rindu keluarga. Maka dari itu kami hadir untuk memastikan berangkatnya aman dan kembalinya juga selamat. Oke, hadirnya polisi juga tentunya kita bicara soal bagaimana pendekatan ke masyarakat. Biasanya dilakukan ada tentunya pendekatan humanis sebagai strategi dari pengamanan itu sendiri. Bagaimana implementasi di lapangan selama operasi ketupat tahun ini, Pak Agus? Operasi ketupat itu operasi kemanusiaan. Jadi tagline Bapak Kapolri itu adalah mudik aman, keluarga bahagia. Dengan menghadirkan skenario tata cara manajemen lalu lintas, termasuk juga dengan teknologi, dengan predictive traffic policing dan data kepolisian secara menyeluruh untuk bisa bagaimana mengelola khususnya bangkitan arus yang cukup tinggi ini. Tentunya kolaborasi ini sangat penting dari integrasi data, termasuk sebuah keputusan ketika arus mudik itu seperti apa, arus balik itu seperti apa, termasuk juga dinamika daripada baik itu arteri dan jalan tol. Yang tadi disampaikan oleh Pak Tigor bahwa kebijakan pemerintah yang tegas ini juga sangat mempengaruhi kesuksesan daripada operasi ketupat. Yang pertama adalah work from anywhere. Jadi masyarakat bisa merencanakan perjalanan dari awal. Ketika H-3 itu menjadi puncak arus mudik dan tanggal 24 itu arus balik, ini sudah bisa diatur. Yang kedua adalah SKB, surat keputusan bersama pembatasan kendaraan sumbu 3 ini sangat penting. Oleh sebab itu dengan kepatuhan SKB ini tata kelola di jalan tol dan arteri ini bisa seimbang. Maka dari itu peristiwa kecelakaan bisa kita kurangi, bisa kita cegah. Itu kaitannya dengan SKB, termasuk juga stimulus daripada pemerintah, mudik gratis, mudik dengan kereta, termasuk juga pola-pola pendekatan pelayanan Polri di jalan. Jadi ketika di rest area cukup padat, kita ada tim urai, tim pelayanan kepada masyarakat dan menginformasikan komunikasi publik tentang kondisi-kondisi jalan yang harus dilalui, termasuk tempat-tempat yang mereka tuju. Ini sudah kita sosialisasikan dengan kementerian, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa operasi ketupat ini bagaimana kita hadir untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Pak, saya penasaran, karena ini kan juga sebetulnya penyelenggaraan mudik lebaran itu agak berdekatan di awal tahun, misalnya dengan momen tahun baru, kemudian juga berdekatan juga dengan long weekend-nya di Nyepi. Nah, ini apakah berdampak juga pada bagaimana persiapan dari polisi itu sendiri untuk bisa mengamankan mudik di tahun ini, Pak? Ya, di samping 5 klaster tadi, ada tempat ibadah, tempat wisata, termasuk juga ada apa kan hari raya Nyepi. Ini sudah kita komunikasikan. Maka dari itu Mabes Polri melalui Bapak Kapolri ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, ada pos terpadu yang berada di seluruh tempat-tempat yang kita persiapkan ya, dari antar kota, di tempat wisata, termasuk juga di jalan tol. Pos-pos inilah yang akan mengendalikan pergerakan daripada mobilitas, termasuk juga pergerakan daripada arus mudik dan arus balik. Oke, ada integrasi data, pendekatan humanis, pos-pos pantau. Lantas strategi apa yang disiapkan dari hasil evaluasi tentunya tahun ini, Pak, untuk memastikan penyelenggaraan mudik berikutnya ini bisa berjalan baik? Salah satunya adalah tetap kolaborasi, strategi integrasi data, termasuk juga bagaimana kita bisa sama-sama berpartisipasi bahwa mudik ini adalah tradisi yang sepanjang tahun harus kita amankan. Jangan sampai nanti di 2027 dari nol lagi, harus berkelanjutan. Kita sudah menggunakan predictive traffic policing, data driver management, termasuk juga
kolaborasi dalam rangka bagaimana kita mengamankan di salah satu sektor, contohnya pelabuhan, penyeberangan, bagaimana kita bisa merencanakan pengamanan di jalan tol dengan parameter-parameter keputusan manajemen rekayasa lalu lintas itu mengutamakan prioritas perjalanan, baik itu arus mudik dan arus balik. Jadi ini penting sekali, dari tahun depan tentunya harus berkelanjutan untuk bisa melakukan pengamanan operasi ketupat. Harus berkelanjutan. Saya ke Pak Tigor. Pak Tigor, tadi kalau melihat ada tentunya keseimbangan antara penerapan rekayasa lalu lintas, kemudian apa juga yang disiapkan oleh polisi, tentunya juga bagaimana pengelolaan perilaku masyarakat selama mudik tahun ini. Ini seperti apa Anda melihatnya? Kemudian meski hasilnya bisa dikatakan cukup positif ya, 85% masyarakat juga puas dengan mudik tahun ini, apa saja catatan dan juga evaluasi yang perlu menjadi perhatian ke depan? Ya tadi secara mendasar adalah tata kelola atau manajemen tadi, ya, memanage arus mudik dan arus balik itu dengan tepat begitu ya, sesuai kebutuhan sehingga tujuannya bisa tercapai, ya. Tadi mudik selamat, ya. Bahwa operasi ketupatnya operasi kemanusiaan begitu ya. Nah, untuk ke depan catatan saya adalah kolaborasi kerjasama yang selama ini sudah dibangun dan menghasilkan tata kelola atau manajemen arus balik dan arus mudik dan arus balik ini dengan baik. Itu bisa dikembangkan lagi, ya. Dan bagaimana membangun perilaku yang lebih baik lagi sehingga penyelesaiannya nanti pendekatannya lebih bagus. Mungkin edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pemudik itu juga tetap dibangun lebih awal, ya, lebih awal tanpa mengenyampingkan kesiapan-kesiapan lainnya juga tadi, kebijakan-kebijakan pendukung selain manajemen atau tata kelola lalu lintasnya itu sendiri. Itu catatan saya ke depannya. Oke, tentunya ada evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Tigor maupun juga Pak Kakor Lantas. Saya ke Pak Kakor Lantas dulu, dari evaluasi tahun ini Pak, apa langkah prioritas yang tentunya perlu dilakukan agar penyelenggaraan mudik ke depan ini bisa lebih optimal dan juga lebih berpihak kepada masyarakat? Tentunya meyakinkan bahwa arus lalu lintas itu harus dikelola dengan baik. Yang kedua adalah keamanan dan keselamatan. Jadi indikator-indikator itu harus menjadi prioritas. Kolaborasi udah pasti, karena operasi ketupat ini kalau kita melihat jalan dan panjangnya jalan, ini sebuah perjalanan. Jadi Polri, negara hadir untuk memastikan perjalanan itu harus aman, perjalanan itu harus bahagia, dan bahkan perjalanan itu harus penuh dengan kerinduan. Jadi rindu dengan kampung halaman, rindu dengan keluarga, sehingga perjalanan yang tentunya hiruk pikuk mudik dan balik itu betul-betul harus kita kelola dengan komprehensif. Oke, Pak Tigor? Ya, tadi di awal perjalanan di hulunya tuh sudah oke gitu ya, arus mudiknya gitu ya. Lalu juga nanti di arus baliknya juga begitu. Catatan saya ke depan adalah juga dipersiapkan, terutama untuk para pemerintah daerah, ya, menyambut dengan baik apa yang sudah berjalan nih dari hulu. Yang baik, sehingga dikelola baik lagi di daerah masing-masing. Itu yang lebih juga harus dibangun, ya. Transportasi publik di daerah, sehingga semua dari hulu sampai hilir oke, dan semua bahagia sama-sama. Oke, kuncinya lagi-lagi sebagai kolaborasi. Jadi bagaimana petugas di lapangan maupun juga pemerintah daerah juga harus siap untuk menghadapi mudik yang kalau kata Pak Kakor Lantas tadi angkanya tinggi tahun ini. Oke, Pak Kakor Lantas, mungkin ini bisa disampaikan pesan-pesan ataupun juga apresiasi bagi anggota Polri yang ketika bertugas selama masa arus mudik maupun juga arus balik Lebaran 2026. Yang jelas tugas itu kehormatan. Kita tidak boleh capek untuk melakukan operasi ini karena Pak Kapolri sendiri langsung memimpin di lapangan. Leadership ini juga penting sekali. Jadi beliau juga cek ke jalan tol, cek ke tempat penyeberangan. Oleh sebab itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang berada di lapangan. Tentunya tugas ini adalah tugas negara yang harus kita kawal dengan maksimal dan meyakinkan bahwa negara hadir untuk menjamin rasa aman dan rasa selamat khususnya di perjalanan. Oke, meskipun 85% pemudik merasa puas, tapi tentunya Polri tidak puas ya Pak ya, tidak puas sampai angka situ. Kalau bisa diharapkan lebih tinggi lagi, tentunya kepuasan masyarakat yang mudik tadi dengan kolaborasi, evaluasi, kesiapan dan juga edukasi masyarakat secara humanis diharapkan di mudik-mudik berikutnya juga bisa berjalan lebih aman dan juga lebih nyaman. Terima kasih Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan juga analis kebijakan transportasi Pak Azas Tigor Nainggolan sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda, jadi tetaplah bersama kami.